Ya baik, selamat pagi buat kawan-kawan semua. Di hari Minggu ini saya ingin menyampaikan salah satu pembahasan terhadap dokumen RKK, di mana di Facebook ya di media sosial ada yang bertanya berkaitan dengan bagaimana sebenarnya apakah dokumen RKK kembali disesuaikan dengan dokumen RKK yang mengacu kepada Permen PU 10 tahun 21, di mana ada beberapa pokja yang menetapkan dokumen RKK dari Permen PU 21 tahun 2016 yang sudah dicabut ke dalam dokumen RKK Permen PU 10 tahun 2001. Nah, pertanyaan yang muncul kembali adalah apakah dibenarkan Pokja melakukan hal tersebut dan atau pada saat penyedia ya peserta ya menawarkan masih sama dengan dokumen RKK Permen PU 21 tahun 2016 dan tidak sesuai dengan Permen PU 10 tahun 2021, apakah menggugurkan? Baik teman-temanku semua, baik Pokja dan atau penyedia. Kalau kita bicara tentang MDP, maka kita harus memahami siapa yang menetapkan dan yang berwenang menerbitkan atau menetapkan MDP. Tentu kita tahu bersama tentu adalah kewenangan dari LKPP melalui deputinya. Nah, sehingga apa? MDP yang sudah diterbitkan dengan payung hukum di atasnya yaitu peraturan presiden dan lanjut kepada prolemnya, maka tentu MDP ini sudah menjadi MDP yang nantinya akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan menjadi dokumen pemilihan. Nah, di dalam MDP tentu sudah ada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh LKPP itu sendiri, sehingga apa? Kriteria-kriteria tersebut tentu sudah menjadi hal yang wajib ditaati oleh Pokja dalam menetapkan dokumen pemilihan. Nah, untuk yang namanya persyaratan, tentu persyaratan ini dimungkinkan untuk menambah persyaratan, tapi yang namanya kriteria yang sudah ditetapkan tentu kriteria ini tetap menjadi hal yang wajib, tidak bisa dirubah oleh Pokja pemilihan karena dalam perlem ya di pedoman 2-nya hanya mengamanatkan penambahan persyaratan bukan penambahan kriteria, sehingga merubah kriteria dokumen RKK yang belum ada ketentuan SE-nya yang dikeluarkan oleh LKPP tentu merupakan tindakan Pokja pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga jawabannya saya adalah kalau kita bicara tentang dokumen RKK, maka dokumen RKK walaupun ya sudah dicabut dalam ketentuan Permen PU 10 tahun 2021 dari Permen PU 21 tahun 2019, maka dokumen RKK yang ada dalam MDP di lampiran 5 Perlem 12 tahun 1 tetap dapat digunakan ya oleh Pokja dan peserta untuk memenuhi persyaratan RKK. Karena kalau kita bicara RKK itu dalam pemilihan itu kan ada namanya RKK penawaran dan pada saat pelaksanaan itu namanya RKK pelaksanaan, sehingga ketika peserta itu tawarlah dengan RKK penawaran, sehingga apabila ditetapkan sebagai pemenang maka nanti akan kembalikan kepada RKK pelaksanaan yang tentunya akan mengacu keseluruhan ke dalam Permen PU 10 tahun 2001. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah ketika misalkan Pokja pemilihan menetapkan dokumen RKK Permen PU 1021 dan penyedia tidak memenuhi tersebut, maka tentu selama peserta itu memenuhi ketentuan substansi yang sudah diatur dalam RKK dalam aturan baik itu MDP dan pedomannya seperti halnya fakta komitmen dan tabel B1 ya, maka tentunya kalau itu sudah dipenuhi maka sudah memenuhi syarat ya, walaupun tidak sesuai dengan dokumen RKK Permen PU 1021 karena Permen PU 1021 tidak berbeda loh dengan Permen PU 21 tahun 2019, hanya mungkin ada perbedaan mungkin di rencana tentang pengelolaan lingkungan dan atau lalu lintas. Nah itu saja. Kenapa? Karena yang namanya pengelolaan lingkungan dan lalu lintas itu juga akan berpengaruh kepada risikonya, baik itu nanti risiko sedang atau besar. Jadi itu pada saat pelaksanaan, bukan pada saat penawaran. Sehingga kesimpulannya adalah RKK penawaran tetap mengacu kepada Permen PU 21, RKK pelaksanaan nanti mengacu kepada Permen PU 10 tahun 2021. Jadi Pokja jangan menambah kriteria ya, yang menambah kriteria ini untuk melanggar ketentuan yang ada. Salam pengadaan.